Neraka itu Pak, kita itu masih dikabari tok wis. Yo muga-muga aja awake dhewe lah kok. Contohnya kok kita. Orang itu dikabari neraka itu langsung takutnya luar biasa. Dan siksa neraka yang paling rendah itu ada satu cerita itu begini. Jadi besok itu orang Islam itu masuk surga. Yang jatah masuk surga. Setelah itu orang yang jatah masuk neraka itu nggak langsung dimasukkan neraka. Suruh melihat dulu orang-orang yang masuk surga. Wah, rasanya ngenes ya Pak. Belum masuk surga itu wis ngenes. Kok surga? Belum masuk neraka iki wis ngenes. Gek engko iki sing masuk nang surga iki dada. Wah, rasanya kaya apa ya? Coba. Jenengan dipanas-panasan di gerbang, temennya di dalam sambil minum es ngawe-ngawe. Dada. Itu tidak hanya cemas, tidak hanya takut, itu wis ingah-ingih tenan pokoknya, ngenes. Padahal itu belum masuk neraka. Jadi wis soro tenan. Mangkane wis muga-muga awake dhewe iki slamet kabeh. Tenan. Jadi ngeri nggih. Wis sing rumangsa tau duwe dosa karo wong wis njaluk sepuro. Wis njaluk sepuro tenan biar bersih. Ya termasuk kula. Termasuk saya. Karena yang repot begini, ketika kita minta ampun, mohon maaf kepada orang yang kita dzalimi, ternyata mereka tidak memaafkan. Nah, ini seperti kemarin kayak kita lebaran ya. Lebaran minta maaf ke orang, ternyata orangnya tidak memaafkan. Itu kita punya kewajiban untuk setiap hari mendoakan. Iki engko menawa sebagai ganti. Kalau kita punya uang sedekah niat ingsun, sedekah ini amalnya tak berikan pahalanya tak berikan ke orang yang tak dzalimi dulu. Umpama bapaknya pernah tak dzalimi. Jadi saya berbuat baik, nanti pahalanya tak berikan ke. Iki engko menawa ora diampuni tetap dituntut nang akhirat, tapi kan kita sudah punya kebaikan untuk nemblongi. Nah, iki berat mangkane lek urusan karo menungso iki. Dadi wis penak meneng wis. Penak meneng. Kuatirnya ceplos ada orang yang tersakiti kan enggak enak. Nek lek kadung nang neraka iki wis ngenes. Hum fiha khalidun bahasanya. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi orang-orang yang penduduk neraka itu hum fiha khalidun, kekal. Pun nggih. Jadi ini di tafsirannya di dalam di tafsir As-Sawi ini diceritakan Nabi Adam, kan ini kan kita dulu menceritakan Nabi Adam. Nabi Adam gara-gara makan buah kulfi terus turun ihbitu minha jami'an tadi itu. Turun ke dari surga turun ke dunia. Itu di keterangan tafsirnya itu Nabi Adam itu selama 300 tahun nggak berani lihat ke atas. Selama 300 tahun nggak berani lihat ke atas, malu sama Allah. Awake dhewe duwe dosa ae panggah kendel ae. Nabi Adam itu merasa bersalah, dilarang makan buah kuldi tetap dimakan, itu diturunkan di bumi. Di bumi itu cuma dengguk ngene, Pak. Enggak wani dengak. Enggak wani lihat ke atas. Malu dengan Allah. Ini kalau di lama nazala al-ardo makasa salah sami'ati sanatin la yarfa'u ra'sahu fis ilas samai hayaan minallah, karena malu dengan Allah. Jadi goro-goro berbuat salah, makanya teng Ihya nggih Imam Ghazali niku nerangne dosa itu bisa menjadi semakin parah, semakin besar nilainya itu kalau kita bangga. Enek wong dosa kok malah dicerita-ceritane bangga itu tambah dosa Pak gedine. Tambah gede dosane. Jadi makanya justru disembunyikan. Kayak anak-anak itu loh, anak-anak muda itu. Ya toh, bolos, dikejar-kejar satpam, dia lari-lari, ternyata sukses larinya. Setelah itu di tengah jalan dengan bangganya cerita dengan temannya, "Wah,
Aku mau dikejar satpam ra kenek, hebat aku. Padahal itu kan kesalahan malah dicerita-cerita nih. Kayak kan delik-delik pacaran di belakang kelas sekolahan, nggak ada yang nemui, nggak konangan. Dengan bangganya setelah itu cerita-cerita tentang koncone, aku pacaran gaet si A gaet kena, si A tak gaet kena. Lu pacaran ki haram kok malah dicerita-cerita ini dengan bangganya. Nah ini dosanya semakin besar, Pak. Nah itu Nabi Adam itu nggak berani menceritakan, nggak berani lihat ke atas. Jadi selama 300 tahun. Nah, ini, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ayat 40. Ya Bani Israil. Hei Bani Israel. Auladu Yakub rupane piro-piro anake Yakub. Nah ini saya tak cerita Yakub. Jadi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim itu punya dua anak. Yang pertama Ishak. Ini dari istri tua, yang dari istri muda Ismail. Nah terus Ishak ini punya anak lagi Yakub. Yakub ini punya anak 12. Yakub punya anak 12 termasuk Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf itu kan ini ro'aitu ahada asyara kaukaban. Saya melihat 11 lintang. 11 lintang itu maksudnya kan saudara-saudaranya. Berarti 12 dengan dia. Jadi ya, lah ini Pak, embrionya kaum Bani Israel ini dari ini, 12 orang ini, termasuk Nabi Yusuf. Lah Israelnya itu Yakub ini. Jadi Yakub itu nama lainnya Yakub itu adalah Israel. Lah Bani itu kan anak-anak artinya. Bani itu jamak dari Ibnun. Ibnun itu Banina. Asalnya Banina, ada nun jamaknya, nun jamak mudzakkar salim. Banina terus diidofahkan dengan Israel, ya berarti Bani Israel. Bani Israel. Jadi Israelnya itu Nabi Yakubnya. Makanya di sini ditafsirnya auladu Yakub. Dulu bagus-bagus Bani Israel, Nabi kabeh. Nabi Sulaiman, Nabi Musa itu Bani Israel kabeh, Pak. Bagus-bagus dulu. Nabi Zakaria, Nabi Isa itu semuanya Bani Israel. Jadi keturunannya Nabi Ibrahim itu jadi Nabi kabeh, Pak. Itu jan keluarga sing barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Udkuru ilingo sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun alati an'amtu kang paring nikmat sapa ingsun alaikum ing ngatasé sira kabeh ai ala abaikum tegese ing ngatasé pira-pira bapak sira kabeh. Rupane nikmat mau minal injai saking dislametake min fir'auna saking Fir'aun. Itu dalam ayat Quran nanti di belakang. Wa idnajainakum min ali fir'aun. Itu loh Pak, ketika dulu Nabi Musa dan kaumnya dikejar-kejar Fir'aun, terus akhirnya diberi kenikmatan selamat dari Fir'aun. Nah itu yang Bani Israel yang di zamannya Nabi Muhammad itu kon iling kuwi. Udkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat yang tak berikan kepada bapak-bapakmu biyen. Jadi saiki aja kafir nul. Ya sama seperti beginilah. Jadi umpama anak saya datang ke sinten, umpamane Mbah Amir. Anak saya datang ke Mbah Amir. Mbah Amir bilang, "Les, eling ana jaman mbahmu biyen soro karo aku rene ngene-ngene." Kowe iling ngono kuwi. Jadi kowe saiki aja ndablek. Nah maksudnya